Halo teman-teman, saat ini kami akan menyampaikan penjelasan materi pengantar manajemen dengan topik pengawasan. Kita mulai dari pengertian pengawasan. Pengawasan manajemen merupakan suatu upaya yang sistematis menetapkan standar prestasi dengan perencanaan, mencegah adanya penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan sumber daya perusahaan digunakan seefisien mungkin dalam mencapai suatu tujuan. Adapun persyaratan yang diperlukan manajer untuk melakukan sebuah pengawasan. Yang pertama yaitu membutuhkan perencanaan. Maksudnya bahwa pengendalian harus didasarkan pada perencanaan. Semakin jelas perencanaannya, maka semakin efektif pengendaliannya. Karena perencanaan di sini akan berfungsi sebagai standar atau tolak ukur bagi kegiatan serta hasil yang diinginkan. Kedua, yaitu pengendalian membutuhkan struktur organisasi yang jelas. Di sini dimaksudkan untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab atas penyimpangan dari rencana Tingkat-tingkat pengawasan. Ada beberapa tingkat dalam pengawasan, yaitu top management, middle management, dan operasional perspektif individu jangka pendek. Kita mulai dengan top management. Top level manajemen ini merupakan tingkat manajemen perusahaan yang paling tinggi dalam organisasi atau biasa disebut level C-suite, yaitu CEO, COO, CVO, dan Presiden Direktur. Ada beberapa peran dan tugas top level manajemen, antara lain merumuskan tujuan organisasi, merencanakan kebijakan dan strategi perusahaan, mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi, mengarahkan manajemen di tingkat menengah, dan menjadi penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Selanjutnya, middle management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level manajemen. Ada beberapa peran tugas middle level manager, antara lain membantu dan memotivasi, memberikan saran dan rekomendasi kepada top manajemen, memberikan laporan perkembangan organisasional dan departemen, mengolah departemen, mengupayakan pencapaian target, dan bekerja sama dengan departemen lain untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Terakhir, operasional perspektif individu jangka pendek. Tingkat manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah, sehingga tidak membawahi manajemen lain. Ada beberapa peran dan tugas manajemen lini. Pertama, ini diantaranya: menjaga kualitas produksi, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawan, memberikan bantuan mencegah masalah, menyerap keluhan pekerja, memotivasi karyawan, dan menyelesaikan konflik yang muncul antara anggota tim. Selanjutnya, fungsi pengawasan. 1. Pengawasan strategi. Pengawasan strategi merupakan jenis pengawasan yang meliputi monitoring faktor lingkungan kritis. 2. Pengawasan taktis. Pengawasan taktis merupakan jenis pengawasan yang difokuskan penilaiannya pada rencana teknis yang dilaksanakan pada tingkatan departemen. 3. Pengawasan operasional. Pengawasan operasional merupakan suatu tipe pengawasan yang mencakup pengawasan dan dari implementasi suatu rencana. Saya akan menjelaskan tentang langkah proses pengawasan. Ada 4 tahapan dalam langkah proses pengawasan. Yang pertama adalah menentukan bidang yang akan diawasi. Langkah pertama dalam proses pengawasan harus membuat suatu pilihan yang disebabkan karena setiap aspek dari kegiatan organisasi yang diawasi kemungkinan biasanya mahal. Yang kedua adalah menetapkan standar. Standar merupakan kriteria khusus untuk menilai
hasil pekerjaan yang berkaitan dengan perilaku karyawan. Yang ketiga, mengukur hasil pekerjaan. Ketika menetapkan standar, selanjutnya mengukur hasil pekerjaan dengan standar. Seorang manajer harus memutuskan bagaimana mengukur hasil pekerjaan dengan bagaimana melaksanakannya setiap saat. Nah, yang terakhir adalah membandingkan hasil pekerjaan dengan standar. Maka ini meliputi perbandingan hasil kerja yang diukur dengan standar. Sekarang kita masuk dalam jenis pengawasan. Jenis pengawasan terdiri dari 4. Yang pertama adalah internal control atau pengawasan dari dalam. Tugas unit pengendalian ini adalah mengumpul segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Nah, yang kedua adalah external control atau pengawasan dari luar. Pengendalian ini dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. Mereka bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau atas nama pimpinan organisasi itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah pengendalian preventif. Pengendalian ini yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Ini dimaksudkan untuk dapat menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Nah, yang keempat adalah pengendalian represif, adalah pengawasan atau pengendalian yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan dengan hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karakteristik sistem pengawasan yang efektif meliputi 10 bagian, yaitu akurat. Prestasi yang akan diukur harus akurat, artinya data yang akan dijadikan dasar pengukuran harus valid. Yang kedua, tepat waktu. Ketepatan waktu memberikan efektivitas bagi sistem pengawasan. Yang ketiga, objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengawasan harus dapat dianggap objektif oleh orang yang menggunakannya. Yang keempat, dipusatkan pada pengawasan strategik. Sistem pengawasan sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang memiliki kemungkinan paling banyak akan terjadi penyimpangan terhadap standar. Yang kelima, dari segi ekonomi realistis. Sistem pengawasan harus bersifat ekonomis, artinya biaya pengendalian harus sekecil mungkin. Yang keenam, realistis dari segi organisasi, bahwa pelaksanaan pengawasan hendaknya sesuai dengan struktur organisasi. Yang ketujuh, dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi. Organisasi kegiatan-kegiatannya akan selalu saling terkait bagian yang satu dengan bagian lainnya. Yang kedelapan, luwes. Berubahnya sistem dan koordinasi secepat menurut sistem pengawasan yang punya tingkat keluasan. Kesembilan, preskriptif dan operasional. Tindakan pengawasan harus bersifat memerintah dan harus dapat dilaksanakan. Yang ke-10, diterima oleh semua anggota organisasi. Setiap sistem pengawasan idealnya dapat diterima dan dimengerti oleh semua anggota organisasi. Yang berikut, metode pengawasan. Metode pengawasan terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, pengawasan pratindakan. Pengawasan ini disebut pula sebagai pra-pengadilan. Dalam metode ini, yang berikut metode pengawasan. Metode pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pengawasan pratindakan.
Pengawasan ini disebut pula sebagai pra-pengadilan. Dalam metode ini, sebelum tindakan diambil, maka perlu dibuatkan suatu anggaran. Yang kedua, pengendalian kemudi. Sering disebut sebagai pengendalian umpan ke depan. Pengendalian ini dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu. Yang ketiga, pengendalian ya, tidak, atau penyaringan. Pengendalian tersebut merupakan suatu proses penyaringan di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat-syarat tertentu dipenuhi. Yang keempat, pengendalian purna tindakan. Pengendalian ini merupakan hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Penyebab terjadinya penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan temuan-temuan itu diterapkan pada aktivitas-aktivitas yang sama di masa datang.